rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
memuji Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Inilah hidup kami. Boleh datang kepada Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, biarlah kami boleh senantiasa merenungkan kebaikan Tuhan. Kami boleh senantiasa mengucap syukur kepada Engkau. Kami mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan
Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang siap memuji Tuhan. Bersama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Bersungguh dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati angkat pujian. Masih mau memuji Tuhan? Mari kita akan bersama-sama terbang tinggi dengan Tuhan ya. Bagi kasihku
bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, berikan kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua bersuka cita ya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya persembahan pertama boleh dijalankan. Kita akan boleh tetap merasakan kasih Tuhan yang tidak akan pernah habis di dalam setiap kehidupan kita. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Kembali mengundang sedang jemaat untuk bangkit ke diri.
tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami Tuhan pada pagi hari ini mengucap syukur buat semua kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana kami Tuhan telah memuji meninggikan nama Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami angkat Tuhan berbau harum di hadapan-Mu ya Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami siap akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikannya Tuhan berasal daripada Engkau Tuhan. Dan urapi juga kami Tuhan, setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini yang hadir di tempat ini, Engkau berkati, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, Shalom. Apa kabar saudara? Ya, saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini benar-benar kita datang mau mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita menjadi satu korban persembahan yang hidup. Karena di hari-hari ini kalau kita datang hanya sekedar menunjukkan satu identitas bahwa saya orang Kristen, itu tidak cukup saja sampai di situ, saudara. Seseorang yang mengikut Yesus
seorang Kristen itu akan diuji. Kualitas, kemurnian, keikhlasan di dalam mengikut Dia. Di minggu lalu saya sampaikan kepada saudara bahwa orang yang beribadah akan menderita aniaya. Aniaya di sini bukan secara daging, tetapi lebih kepada pembentukan karakter hati saudara untuk diselaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita datang ke gereja hanya sekedar menunjukkan identitas diri bahwa saya adalah orang pengikut Kristus, orang Kristen, waktu akan menguji apakah kita tetap konsisten, apakah kita tetap setia kepada Tuhan, karena situasi akan mengungkap siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Situasi dan kondisi, keadaan, persoalan, masalah akan mengungkap siapa diri kita ini di hadapan Tuhan. Ketika Ayub diperhadapkan sebuah realita di mana satu kondisi yang bagi sebagian, bahkan bukan sebagian orang, bagi semua orang gak ada yang mau. Hartanya habis dalam sekejap, ditimpa lagi dengan sakit penyakit. Tidak mau. Sebagai seorang manusia biasa, kalau saudara baca kisahnya itu, Ayub mencoba untuk membangun sebuah argumen. Boleh dikata tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, 11 dosa yang sering dilakukan oleh manusia tidak aku lakukan. Aku tidak mengambil hak apa yang bukan menjadi hakku. Aku mentaati Engkau, aku hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan. Tetapi kenapa Engkau izinkan masalah ini tetap ada? Nah, di saat itulah saudara, manusia rohani akan terlihat. Respon keadaan rohani saudara akan terlihat di tengah-tengah situasi ini, saat ini saudara. Kalau saudara percaya, saudara menyembah kepada Allah yang hidup, saudara sebagai pengikut Kristus yang sejati, persoalan tidak akan membuat engkau mundur, tetapi membuat engkau semakin tahan uji, dan engkau menjadi anak-anak Tuhan yang teruji. Kesetiaan kita harus diuji, saudara. Kesetiaan kita di dalam kita mengikut Tuhan akan diuji, saudara. Petrus kita tahu bersama adalah seorang murid yang begitu semangat. Tuhan, Yesus, di mana Engkau berada, di situ aku ada. Siapa yang tidak tahu Petrus? Tetapi menjelang satu hari sebelum penyaliban Yesus, ayam berkokok, dia sudah menyangkal 3 kali. Aku tidak mengenal dia. Saudara, untuk kita mengikut Tuhan, untuk kita percaya menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ujiannya itu gak hanya 1, 2, 3 tahun, saudara. Selama saudara hidup, selama saudara dipercayakan nafas untuk kita menikmati anugerah Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan, sekalipun engkau di pekerjaan menghadapi perlakuan yang tidak baik, diskriminasi, ada satu perbedaan. Tetapi tatkala engkau berjalan bersama dengan Tuhan, situasi dan kondisi akan mengungkapkan loyalitas dan kecintaanmu di dalam
mengabdi di satu perusahaan. Atau saudara mungkin sebagai seorang karyawan. Demikian pula kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai pekerja di ladang Tuhan. 2008 almarhum orang tua saya dipanggil oleh Tuhan. Dan saat itu saya mendampingi orang tua selama 12 tahun, saudara. Mendampingi orang tua. Tentu 12 tahun itu bukan waktu yang pendek, saudara. Kalau mau mengikuti daging, lebih baik saya lari. Ngapain saya mau bertahan di sini, saudara. Tetapi oleh karena panggilan Kristus itu, panggilan di dalam kita melayani Tuhan, membuat kami tetap bertahan. Persoalan akan menguji, saudara. Ketika engkau tetap bertahan di dalam kebenaran, kita ingat kisah-kisah di dalam Alkitab. Siapa itu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka tetap bertahan di dalam kebenaran. Sekalipun raja menyuruh untuk menyembah patung, mereka tetap konsisten. Mereka tidak menajiskan diri mereka dengan makanan-makanan raja. Tapi di situ kita melihat ada perbedaan. Orang yang beribadah, orang yang mencari Tuhan, orang yang memprioritaskan Tuhan, justru diungkapkan dalam sebuah peristiwa di mana Daniel menerjemahkan mimpi raja Mene-Mene Tekel Ufarsi. Hikmat dunia tidak bisa. Raja ingin mencari hikmat. Tolong terjemahkan apa maksud mimpi ini. Daniel sanggup menerjemahkan. Hikmat dari Tuhan. Nah, saudara, di hari-hari ini yang dibutuhkan adalah hikmat Tuhan. Saudara, di dalam menjalani hidup, kalau kita bersaing dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka yang titel S1, S2, pandai melihat peluang bisnis, perbedaan kita itu cuma satu. Hikmat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hikmat Tuhan yang membuat kita berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Hikmat Tuhan adalah permulaan hikmat takut akan Tuhan. Engkau tidak perlu khawatir dengan masa-masa yang sukar ini. Karena Tuhan akan senantiasa memberikan engkau hikmat untuk berusaha, berupaya bagaimana engkau bisa mengatasi setiap persoalan demi persoalan di dalam hidup kita. Nah, berbicara tentang hikmat Tuhan itu gak mudah, saudara. Engkau hidup takut akan Tuhan, rendah hati, tunduk kepada apa yang firman Tuhan katakan. Berikut saya akan memberikan judul firman Tuhan bagi kita pada saat ini, yaitu berbicara tentang hati. Hati. Kita sering mendengar bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah pusat komando. Hati adalah komando dari setiap tindakan kita. Segala sesuatu itu semua berawal dari dalam hati kita. Kalau hati saudara dan saya itu bersih, hati saudara, kenapa pemazmur Daud berkata, maka perkataanmu kutaruh di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa. Kenapa saudara Daud berkata seperti itu? Karena hanya firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam pengiringannya kepada Tuhan untuk tetap percaya kepada Allah. Kita melihat di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-28, ayat yang ke-9, ini adalah sebuah wejangan yang diberikan oleh Daud kepada generasi penerusnya, yaitu Raja Salomo, untuk menerima tongkat estafet membangun bait Allah. Kita lihat 1 Tawarik pasal 28 ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakannya buat saudara. 1 Tawarik pasal 28 ayatnya yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan, saudara bisa garis bawahi itu,
tulus ikhlas dan dengan rela hati. Tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ini sebuah wejangan, pesan terakhir sebelum Daud mangkat. Pembangunan bait Allah dilanjutkan oleh generasi, yaitu Salomo. Daud, tangan yang penuh darah, berjuang menyediakan semua kebutuhan bait Allah. Di dalam pembangunan bait Allah, emas, perak, semua dipersiapkan oleh Daud kepada Salomo, generasi selanjutnya. Dan yang sangat menarik bagi saya ketika saya membaca ayat ini, dikatakan di situ, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Berbicara hati, saudara. Tulus ikhlas dan dengan rela hati. Tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Apa cita-cita saudara di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Saya tahu tidak ada yang namanya cita-cita itu yang tidak baik. Tentu kalau kita memiliki seorang anak, kita memiliki cita-cita kelak dia akan bertumbuh dewasa. Menjadi pribadi yang sukses dan berhasil. Itu cita-cita. Saudara bekerja di satu perusahaan, cita-cita saudara meniti karir, kelak suatu saat kedudukan saudara akan diangkat lebih tinggi lagi. Itu cita-cita. Saya mau tanya kepada saudara, apakah Tuhan tidak tahu cita-citamu? Halo? Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara punya cita-cita ingin jadi apa? Kalau saudara waktu kecil ya, anak-anak itu polos, lugu, ditanya, kamu cita-cita besok besar mau jadi apa? Aku mau jadi dokter, aku mau jadi insinyur. Anak saya Gwyneth bercita-cita ingin menjadi penyanyi. Makanya saya sering ambil angle-angle yang pas dia nggak lihat, dia tahu-tahu show sendiri di atas kasur, ngomong-ngomong sendiri, kayak mau bikin vlog gitu. Saya lihat ini anak, tahu-tahu malu-malu, ekspresi, ada cita-cita. Saudara, Tuhan tahu apa yang tersembunyi di dalam hatimu. Tuhan tahu apa yang menjadi harapanmu di dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Daud ketika mendelegasikan satu tanggung jawab untuk meneruskan pembangunan bait Allah yang materinya telah dipersiapkan. Salomo tinggal meneruskan, saudara. Saya mencoba merenungkan ayat ini. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Segala niat dan cita-cita. Saudara datang pada pagi hari ini, apakah engkau datang dengan tulus ikhlas? Mempersembahkan hati dan pikiranmu sebagai satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Manusia tidak ada yang tahu. Hanya diri saudara sendiri yang tahu dengan Tuhan.
Kita datang ke gereja, kita datang beribadah atas dasar niat hati yang tulus atau tidak. Kita datang beribadah kepada Tuhan dengan niat hati yang murni, ikhlas atau tidak, yang tahu hanya Tuhan, saudara. Ketika engkau mempersembahkan korban apapun yang engkau lakukan, ketika engkau beribadah kepada Tuhan, penyembahanmu. Oleh karena itu saudara, ketika kita menyembah Tuhan, ekspresi kita itu akan terlihat, saudara. Ketika engkau mengangkat tangan, benar-benar engkau mengakui dan menyadari bahwa hidupku ada sebagaimana aku ada, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Ketika engkau meresponi pemimpin pujian, mengangkat tanpa disuruh, itu keluar dari dasar hatimu yang paling dalam. Lahir dari hati yang murni bahwa engkau mencintai Tuhan. Tanpa saudara disuruh mengangkat tangan, engkau akan mengangkat tangan. Semua berawal dari dalam hati kita. Tetapi ketika engkau datang dengan hati yang setengah-setengah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, ketika engkau berpacaran, mau enggak pacarmu, pasanganmu, aku mencintaimu setengah hati. Aku cinta padamu setengah hati. Loh, kalau bisa full heart. Oh enggak, salah. Full heart itu untuk Tuhan. Wah, rohani. Tapi cinta itu realistis. Harus berkorban. Perasaan. Kalau kadung cinta dijemput, diantar. Waduh. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Apa saja yang menghalangi cintaku? Tidak ada, aku tetap terus berjalan. Yang ketawa itu biasanya pengalaman, saudara. Waduh, kalau cinta menggebu-gebu itu kan seperti itu. Tapi ketika engkau menjalani hidup sehari ke sehari, ketika engkau mulai merasakan permainan nano, manis, asam, pahit. Di situ engkau mulai, aduh. Demikian pula kisah cinta kita dengan Tuhan. Pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau kita tulus ikhlas mengikut Tuhan, tidak akan pernah ada kata persungutan yang keluar dari mulut ini. Melainkan ucapan syukur yang senantiasa keluar dari mulut kita. Tuhan, Engkau baik. Katakan bersama, Tuhan Yesus, Engkau baik. Sampai saat ini keluargaku Engkau masih lindungi, Engkau masih sertai, Engkau masih memberikan kesehatan, Engkau masih memelihara. Mujizat demi mujizat. Persoalan datang silih berganti, semakin menumbuhkan rasa cintamu kepada Tuhan. Tidak ada, Rasul Paulus berkata, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Kenapa Tuhan Engkau baik? Mujizat saudara hanya penanda. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, mujizat itu hanya penanda. Menunjukkan siapa yang membuat mujizat itu. Yesus. Pernikahan di Kana bukan soal mujizatnya. Itu penanda, menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Bukan kita terfokus kepada mujizatnya, tetapi pribadinya kita alami, saudara. Banyak anak-anak Tuhan terfokus dengan mujizat. Mujizat itu adalah sebagai satu penanda. Apakah engkau masih kurang percaya bahwa Allah yang engkau sembah, yaitu Yesus Kristus itu adalah pribadi yang senantiasa mengerti apa yang menjadi kebutuhanmu. Banyak anak-anak Tuhan datang ke gereja cuman hanya mau, tante, saya doakan masalah saya, pergumulan saya, usaha saya. Tante, doakan ini, tante. Tetapi tidak mau membawa hidupnya untuk menjadi satu korban. Ini hidupku Tuhan, gak mau. Ini hatiku, gak mau. Hatiku rajaku. Egonya, saudara.
Paulus berkata, biarlah Yesus semakin bertambah, aku semakin berkurang. Dan memang terbukti saudara, keadaan manusia akhir zaman ini, manusia yang semakin mencintai dirinya sendiri. Keegoisan. Tidak memikirkan kepentingan orang lain. Yang penting aku nyaman. Korupsi merajalela, tapi bersyukur Jokowi telah menarik aset kekayaan negara ini sekitar 11-12 triliun. Rekening bank gendut yang dimiliki oleh, waduh. Makanya, nggak usah bicara politik lah. Kita melihat pribadi manusia. Kadang saya berpikir orang korupsi terus disimpan di bank, duitnya nggak habis-habis. Saudara, saya mau katakan pagi hari ini, perzinahan itu ada dua. Ya, perzinahan yang diterjemahkan di dalam Alkitab itu ada dua. Perzinahan yang pertama, ketika engkau melihat seseorang dan engkau mengingini di dalam hati, itu sudah berzina di hadapan Tuhan. Perzinahan yang kedua adalah ketika kita menaruhkan sukacita kepada hal-hal yang bersifat kebendaan. Hal-hal yang bersifat kebendaan. Hal-hal yang menarik perhatianmu, mencondongkan hatimu. Berhala bukan hanya ketika menyembah patung, hal-hal yang bersifat. Berhala yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan adalah berbicara hal-hal yang merebut hati kita. Lebih mencondongkan hati kita kepada hal-hal yang bersifat fana atau harta rohani, hal-hal yang bersifat rohani. Kami berusaha memfollow up jemaat Tuhan untuk men-streaming, membuat satu video firman Tuhan. Bagaimana caranya agar supaya jemaat itu tetap tergembalakan dengan baik. Tetapi aktivitas saudara selama ada di rumah saya tidak tahu. Apakah engkau mengikuti streaming itu atau tidak? Apakah engkau beribadah dengan tulus ikhlas sekalipun dengan kondisi secara streaming? Saya tidak tahu. Tapi ketika engkau mengikuti dengan ketulusan hati, firman Tuhan katakan, tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Kita seringkali meletakkan kebahagiaan kita pada hal-hal kebendaan, harta benda. Bahagia kalau kita sudah memiliki. Tapi kalau kita belum memiliki, kecewa. Jangan pernah meletakkan kebahagiaanmu pada hal-hal yang fana ini, saudara. Punya mobil mewah, Ferrari, apartemen. Saya rasa itu semua Tuhan jauh lebih tahu. Kalau itu kebutuhan, kalau engkau bekerja, niatmu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tuhan pasti akan berkati. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau berdoa, engkau bekerja untuk supaya memenuhi rumah tanggamu sebagai tanggung jawab, Tuhan tahu niat hatimu. Ada anak-anak Tuhan yang tetap beribadah, tetapi judi juga jalan, saudara. Orang kalau nggak lepas dari judi ini, saudara, ingin cari jalan pintas. Ya apa ya supaya cepat kaya? Karena ada sesuatu. Niat hati, saudara. Segala sesuatu itu kan dari dalam hati. Tapi kalau saudara kejarlah kasih, kekudusan. Karena tanpa kekudusan, engkau tidak akan melihat Allah. Kejar,
mengejar ibadah. Saudara datang beribadah. Saudara mempersembahkan hidup. Hal-hal yang bersifat rohani. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka segala perkara itu akan ditambahkan. Ketika engkau berdoa untuk agar supaya Tuhan memberkati, entah itu berdoa penjualan tanah, kayak mau jual rumah, mau jual aset, mau apapun itu saudara. Kalau itu kehendak Tuhan, dan Tuhan tahu niat hatimu, dengan apa yang engkau akan dapatkan, Tuhan pasti buka jalan. Tetapi jauh di lubuk hati kita yang paling dalam, Tuhan tahu. Tuhan, engkau tahu jemaat GPDI Ebenezer. Mari ibadah, sepeda motornya kepanasan. Lah isok Tuhan, ono yup-yupane adem enak. Ben engkau Natalan gak usah nyewa gedung, makan di samping dengan udara terbuka dan akan diiringi dengan musik. Sip! Ada pelayan Tuhan, pemain musik. Sepi ing pamri. Saya senang itu. Sepi ing pamri. Rame ing gawe, gak banyak mulut. Tetapi ada tindakan nyata. Doa harapan seorang gembala selalu ingin agar apa yang bisa diupayakan. Tuhan tahu saudara niat dan cita-cita kami. Bukan mau pamer, bukan mau berusaha menunjukkan ini loh, enggak. Itu semua juga doa saudara. Amin. Amin. Waduh. Dulu belum ada AC, ibadah sumuk, diupayakan, bisa. Saudara, bukan berarti apa ya, siapa yang gak punya niat hati yang baik? Niat hati itu yang tersimpan di dalam hati kita. Hanya waktu yang akan membuktikan saudara. Saudara digembalakan di tempat ini, niat hatimu engkau mengikut Tuhan, engkau menjadi jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, niat hatimu akan terungkap seiring dengan berjalannya waktu. Coba kita lihat di dalam Markus pasalnya yang keempat ayat yang ke-22. Markus pasalnya yang keempat ayat yang ke-22. Tidak mengapa ya. Kita minta tambahan waktu 5 menit. Kita baca sama-sama. 2, 3. Yang dan yes. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Jauh, kayak lagunya, jauh di lubuk hatiku yang paling dalam. Mungkin kami belum sempat berkata dan menyampaikan kepada saudara. Tetapi jauh di dasar hati kami yang paling dalam. Ada niat dan cita-cita kami yang terbaik bagi jemaat Tuhan GPDI Ebenezer. Tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Saya pegang ayat ini saudara. Motivasi dan tujuan kita di dalam mengiring kepada Tuhan itu akan dinyatakan. Endingnya bagaimana? Ending di dalam pengiringanmu kepada Tuhan itu bagaimana? Waktu yang akan membuktikan. Dan itu jelas. Cerita-cerita di YouTube. Gereja-gereja besar yang bermasalah. Waktu yang akan membuktikan. Siapakah pribadi kita selama ini? Oleh karena itu kita gak usah perlu menghakimi saudara. Kita gak usah perlu menghakimi. Sabar, tetap taat, dan setia. Karena firman Tuhan berkata, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia
yang tidak akan tersingkap. Sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Perhatikan baik-baik saudara. Sebelum kita bertindak, baik itu positif maupun negatif, itu sudah ada benih. Di mana? Dalam hati. Yang setuju katakan amin. Entah itu positif atau negatif, itu ada di dalam hati. Orang jatuh berselingkuh tahun 2020. Tapi benih itu sudah tersimpan di tahun 2010. Daud ketika dia mengambil Batsyeba, ketika dia sudah jatuh dengan Batsyeba, dia sudah merancangkan taruh Uria di barisan paling depan. Ngeri, sudah dirancang di sini. Kalau saudara lihat perjalanan Daud, tapi hal yang paling luar biasa yang kita lihat dari pengalaman Daud adalah ketika dia mengakui kesalahan. Ketika mengaku saat itu dosa diampuni. Pemulihan terjadi. Kalau di saat pagi hari ini masih ada benih-benih yang tidak baik. Mungkin istrimu tidak tahu. Mungkin pasanganmu tidak tahu. Engkau mungkin punya niat-niat yang hati-hati. Kalau hati ini tidak penuh dengan firman Tuhan katakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Hati-hati saudara. Waktu yang akan membuktikan apa yang ada, niat hati yang ada di dalam hidup kita. Karena sejatinya hati inilah harta kita. Satu-satunya yang akan kita bawa ketika Tuhan memanggil kita. Katakan amin. Haleluya. Manusia batinia kita. Coba sebagai ayat yang terakhir saudara baca 1 Petrus pasalnya yang ketiga. Ayat yang keempat. Ini harta kita satu-satunya saudara. 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang keempat. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Loh, ada suara nih. 2, 3. Saudara baca di Alkitab apa di slide? Iya. 2, 3. Manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga. Berharga di mata Allah. Perhiasan apa itu? Ini, manusia batinia. Selanjutnya, ayat selanjutnya. Caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Perempuan digambarkan sebagai gereja Tuhan. Saudara dan saya sebagai mempelai Kristus. Perhiasan saudara adalah hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Siapa yang tahu keadaan hati kita? Ada anak Tuhan yang bicara gini, oh Om Pendeta Victor, Tuhan itu tahu kok. Meskipun saya ini jahat di mulut, tapi hati saya baik. Saya sampai mikir gini loh. Maksudnya, sopo sing iso entok dalam hati. Tuhan itu tahu kok. Meskipun mulut saya ini kasar, tetapi hati saya baik. Loh, taunya dari mana saudara? Apa yang keluar dari mulut itu dari hati saudara. Identifikasinya mesti jelas. Amin.
Amin, saudara. Hati ini, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Coba tengok pasanganmu. Katakan, aku cinta sama kamu. Loh, coba di sini yang yang suami istri mana ini? Ya, saudara. Engkau mencintai pasanganmu? Engkau mengasihi dia apa adanya? Dalam segala kekurangannya? Coba ucapkan kembali kalimat itu. Tapi jangan sampai engkau berkhianat. Amin. Boleh nggak saya kasih satu ayat lagi? Boleh nggak? Boleh apa enggak? Saya minta dulu izin dulu. Boleh nggak? Boleh. Coba kita lihat Roma pasal 2 ayat 1. Yuk. Roma pasal 2. Ya, kita baca sama. 2, 3. Yang menghakimi orang lain, engkau sendiri. Sebab dalam menghakimi orang lain, ya, karena engkau yang menghakimi juga melakukan hal-hal yang, jadi jangan merasa diri udah paling kudus, udah paling benar, saudara. Saya juga gak merasa diri paling benar. Menegur dengan tegas tanpa menghakimi, mengoreksi dengan keras tanpa merendahkan. Menegur dengan tegas tanpa menghakimi, mengoreksi dengan keras tanpa merendahkan. Menegur dengan tegas tanpa menghakimi, yaitu adalah fokus kepada kesalahan, sikap. Bukan merendahkan, saudara. Merendahkan itu contoh sederhana. Oh niku wis pendek, keriting, ireng, senyummu iku lho. Mematikan, saudara. Menyebut inisial, apa? Ireng, apa? Kadang kan orang kadang ngomong asal jeplak gitu ya. Mungkin saudara enteng ngomongnya. Tapi yang menerima ini, aduh, kok ngono ya? Kalau sudah menyentuh fisik itu gak enak, saudara. Apalagi kelemahan, ya banyak hal. Saudara bisa menilai sendirilah. Mana yang pantas, mana yang beretika, mana yang tidak beretika. Hati-hati saudara, di dalam kita berkomunikasi. Beranilah tampil beda. Di dalam hubungan berjemaat juga, di dalam engkau membangun hubungan sesama jemaat sesuai dengan visi kita, dewasa di dalam berelasi dan berkarya. Dewasalah, saudara. Sesama jemaat. Berikan kata-kata yang positif, membangun. Sebab firman Tuhan katakan, perhiasan sejati adalah manusia batinia, yaitu hati saudara. Cek hati saudara, evaluasilah apa yang ada dalam hatimu. Dan mulai saat ini, engkau datang kepada Tuhan dan minta ampun. Tuhan, ampuni segala hal-hal yang tidak baik dalam hidup. Saya undang pemain musik. Apa yang ada di dalam hati kita? Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Pergumulan bukanlah masalahmu dengan manusia, tapi pergumulan adalah masalah kita dengan Tuhan. Jangan pernah mempersalahkan situasi dan kondisi yang engkau alami kepada manusia. Pergumulan itu masalah kita dengan Tuhan. Manusia hanyalah alat
untuk mengasah kita. Besi menajamkan besi. Tetapi yang terlebih penting dari itu adalah hati saudara dan hati saya. Tuhan, Engkau tahu hati kami Tuhan. Kau cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan berikan Kita tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi. Mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah dan bawalah berkat, anugerah Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam